Bu, Gimana? Retno masih tinggal di kontrakannya itu kan? gak dapat Bu. Lala udah keliling-keliling nyariin gak ketemu. Bu, Ibu tahu nggak? Lala kan tadi ke bank. Lala pura-pura bilang buku tabungan sama ATM Lala kan hilang. Lala bilang. Terus pas Lala cek, Lala kaget kali Bu. Ini lihat. Masa saldo rekeningnya masih utuh Bu? 5,3 miliar. Berarti kan nggak pernah diambil selama ini uangnya Bu. Hah? Kalau gitu, itu Retno menghidupi cucu saya itu pakai apa? Iya makanya itu dari tadi Lala bingung. Tadi juga Lala udah ketemu sama pemilik kontrakan Bu Retno yang lama. Tapi dia juga nggak tahu Bu Retno pergi kemana loh Bu. Simpan ini, simpan. Iya. Jangan sampai ada yang lihat. Lah, saya mohon kamu cari mereka. Saya harus tahu bagaimana keadaan Retno dan juga cucu saya. Mungkin selama ini saya memang belum bisa jujur sama Regina. Tapi saya betul-betul harus tahu cucu saya itu masih hidup dan baik-baik saja. Saya mohon, La. La, mohon cari mereka untuk saya, La. Iya. Saya benar-benar merasa bersalah sudah melakukan semua ini. Ibu tenang ya. Tarik nafas supaya Ibu tenang ya. Iya nanti Lala bantu cariin ya. Pokoknya cari mereka ya, sampai ketemu. Iya Bu, iya. Lala. Hah, udah datang? Iya deh, udah datang. Tapi Kak Lala mau pergi lagi, biasalah kan Kak Lala orang sibuk. Ya kan Bu? Iya. Kirana ganggu ya? Kayaknya tadi pas Kirana belum datang lagi ngobrolin hal yang serius. Kirana Enggak apa-apa, Kirana enggak apa-apa. Ini hanya ini persoalan pribadi Oma saja. Enggak apa-apa kok. oh, iya. Kirana takutnya lagi ngobrolin hal yang penting. Enggak kok. Biasa itu deh, enggak. Ya udah, Kirana cuma mau ngasih tahu waktunya Oma minum obat. Oh, cocok. Ya udah kalau kayak gitu, Kak Lala pergi dulu ya. Bu, Lala pergi dulu. Iya. Dek, kau jagain Oma ya. Insya Allah. Ya udah, Bu. Iya. Lala pamit dulu ya, Bu. Iya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Kak. Oma, yuk kita minum obat dulu. Makasih ya sayang. Permisi Bu, maaf. Dengan Bu Ida ya? Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Saya Lala Bu, saya temannya Bu Retno. Ibu kenal juga kan sama Bu Retno? Retno Nuraningsih. Retno. Ya ampun, udah lama saya nggak pernah dengar nama itu. Terakhir 6 tahun lalu. Udah lama juga ya. Setelah itu Ibu udah nggak pernah kontak-kontakan lagi sama Bu Retno? Di awal masih suka chat-chatan. Saya suka kasih kerjaan kecil ke dia. Tapi tiba-tiba nomornya nggak aktif. Saya pikir mungkin udah ganti nomor atau pindah. Kamu ada perlu sama Retno? Iya Bu, sama sekalian saya pengen tahu kabarnya sih. Oh, kalau gitu coba aja tanya ke Wati. Wati siapa Bu? Dia itu kakak iparnya Retno, istrinya Rahman, kakak kandung Retno. Mereka pernah tinggal di sekitar sini, tapi udah lama saya nggak lihat. Ibu ada nomor teleponnya Wati nggak? Nggak ada. Tapi saya tahu rumahnya. Di mana Bu? Rumahnya di daerah Ciledug, kalau nggak salah di Gang Cemara, deket pos ronda. Dulu rumahnya pagar hitam. Ya udah kalau kayak gitu, makasih banyak ya Bu. Iya, Makasih sama-sama. banyak, bener-bener membantu banget. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Yuk Bu, permisi.
Pagar hitam. Harusnya sih ini ya rumahnya ya. Dekat pos ronda, pagar hitam. Kayak gini sih tapi rumahnya. Pak. Pak, permisi Pak, maaf Pak. Ada apa, Bu? Saya mau nanya Pak, ini benar rumah Bu Wati nggak ya Pak? Iya betul, Mbak. Tapi beberapa waktu yang lalu rumah ini habis terbakar. Makanya Pak RT pasang kayu ini biar anak-anak nggak main ke sini. Terus Bapak kira-kira tahu nggak ya Bu Wati pindah kemana Pak? Wah, kalau itu saya nggak tahu, Mbak. Soalnya setelah kebakaran ini, saya nggak pernah lihat lagi orangnya. Apa dia tinggal sama saudaranya yang bernama Bu Retno ya Pak? Saya kurang tahu, Mbak. Soalnya saya juga baru pindah ke sini. Maaf ya, Mbak. Oh gitu, iya Pak. Pak, maaf Pak, bentar Pak. Bapak, kalau nomor teleponnya Bu Wati, Bapak punya nggak ya? Atau kira-kira siapa gitu, warga siapa yang punya nomor telepon Bu Wati? Saya butuh banget Pak, tolong Pak. Kayaknya ada di grup WhatsApp RT deh, Mbak. Saya boleh minta Pak? Ini Mbak nomornya. Udah Pak. Saya permisi dulu ya, Mbak. Makasih banyak ya Pak, makasih Pak. Akhirnya dapat titik terang juga aku. Langsung aja ke telepon ya. Bah, gak aktif nomornya. Ya Allah, gimana pula ini? Udah ku cari kemana-mana satu pun gak ketemu. Mau ku bilang kayak mana lah ini nanti sama ibu. Pasti sedih kali dia kehilangan kabar cucunya. Gimana ya? Kamu sudah ketemu sama Retno? Cucuku baik-baik aja kan? Bu, maafin Lala ya Bu. Lala nggak berhasil ketemu sama Bu Retno. Kok bisa kamu nggak ketemu sama dia? Kamu sudah tanya sama Ida kan? Udah Bu, tapi ternyata dia udah bertahun-tahun nggak kabaran sama Bu Retno. Nomor telepon Bu Retno juga udah nggak aktif Bu. Kok kamu gak dapat info apa-apa sih? Ya gimana kamu cari info keberadaan mereka? Kamu tanya-tanya. Udah juga Bu, tadi Lala berhasil nemuin rumah iparnya Bu Retno, namanya Bu Wati. Tapi rumah itu habis kebakaran beberapa bulan yang lalu. Terus orang-orang bilang mereka udah nggak tinggal di situ lagi. Ya kalau udah nggak tinggal di situ, mereka pindahnya kemana? Kamu cari tahu dong. Lala udah berusaha semaksimal mungkin Bu, tapi nggak ada yang tahu. Lala udah tanya ke tetangga-tetangga, Lala juga udah berhasil nih minta nomor telepon Bu Wati. Tapi nomor telepon Bu Wati nggak aktif, kayaknya dia udah ganti nomor Bu. Ya Allah, cucuku ada di mana? Ya Allah, cucuku ada di mana ya Allah? Bu jangan panik, Ibu tenang dulu. Ya Allah, ini salahku lah. Kenapa aku nggak lebih awal cari mereka? Bahkan harusnya aku tuh nggak misahin Regina sama anaknya. Ya Allah, gimana ini? Udah. Mau disesali kayak manapun semuanya udah terjadi. Tapi Lala percaya kok, Lala yakin pasti ada cara Tuhan buat kasih waktu yang tepat untuk Ibu sama Mbak Regina ketemu sama cucu Ibu ya. Yang penting kita berusaha terus. Nanti Lala cari lagi ya. Ya Allah, lindungilah Retno dan cucuku. Jangan biarkan mereka hidup sengsara karena dosaku. Dan pertemukan aku dengan cucuku, ya Allah. Ibu sabar ya. Nanti kita cari lagi ya.
nanti Lala bantuin cari kemana-mana. Lala cariin. Bener ya? Iya.